Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay u'allifu wal ismu mushtaqun minas sumuhi wa huwal ulu. La minal wasmi wa huwal alama. Wallahu alamun lidzatil wajibil wujud wa asluhu ilahun wa huwa ismu jinsin li kulli ma'bud. Thumma urrifa bi'al wa hudhifatil hamzah thumma istu'mila fil ma'bud bihaqqin wa huwa al-ismul a'zamu 'inda al-aktsari wa lam yusamma bihi ghairuhu walau ta'annutan. War-rahmanur rahim sifatani buniyata lil mubalaghati min rahim. War-rahmanu ablaghu minar rahim li'anna ziyadatal bina'i tadullu ala ziyadatil ma'na wa liqaulihim rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Alhamdulillahilladzi hadana aidan lana li hadzal ta'lif ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ilaihi walhamdu huwal wasfu bil jamil wassalatu wahya minallahi ar-rahmatul makrunatu bit-ta'zim wassalamu ay at-taslimu min kulli afatin wa naqsin ala sayyidina Muhammadin rasulillah likafati sagalain al-jinni wal-insi ijma'an wa kadzal malaika ala ma qalahu jam'un muhaqqiqun wa Muhammadun alamun manqulun min ismil maf'ul mudha'af mawdu'un liman kathurat khisaluhul hamidah summiya bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bi ilhamin minallahi li jaddih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yang kedua ini adalah bismillah dari matan. Karena seperti kemarin diketahui bahwa Fathul Mu'in ini adalah syarah. Syarah yang dibikin oleh mu'alif daripada matannya sendiri. Jadi pengarang matan, setelah mengarang matannya, dia mensyarahi daripada itu matan. Bismillah yang kemarin kita baca itu adalah syarah. Kemudian yang kedua adalah matannya. Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim ay u'allifu dengan nama Allah, dengan ketinggian Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. U'allifu, aku mengarang. Di situ ditakdirkan, takdirnya ada 3. Takdir fi'il, takdir takhir, dan juga takdir khos. Itu paling bagusnya takdir. Di takdir fi'il, karena memang asli daripada takdir itu diperkirakan Bismillahirrahmanirrahim wahai u'allifu, dengan fi'il itu yang aslinya. Kemudian ditakdir dengan takhir, bukan u'allifu Bismillahirrahmanirrahim, cuman Bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Kenapa lebih bagus daripada takdim? Karena takhir di situ pertama alasannya mendahulukan nama Allah. Dia lebih mengagungkan nama Allah dulu, Bismillahi, kemudian u'allifu. Yang kedua, karena yufidul hasr. Dengan ketinggian nama Allah subhanahu wa ta'ala, aku hanya dengan ketinggian nama Allah, aku mengarang. Kemudian dikatakan khos, khusus. Bukan takdir am, cuman takdir khusus. Takdir khusus sesuai dengan apa yang dia kerjakan sekarang, yaitu mengarang. Bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Wal ismu mustaqun minas sumu wa huwal ulu, la minal wasmi wa huwal alama. Adapun ismu itu berasal dari kata sumuun. Asal usulnya ismun itu sumuun. Kemudian dibuang wawunya karena i'lal di situ, kemudian ditambahi alif, kemudian menjadi ismun. Artinya al-ulu. Itu lebih tepat, yaitu Qaulul Basriyin yang mengatakan al-ismu misyagun minal ulu, berasal dari kata ulu. Dan itu lebih tepat, karena apa? Al-ulu, setiap seseorang pasti yuhibbu ayyakuna ismuhu marfu ayal ulu. Setiap orang pasti senang namanya kalau di atas, diangkat. Tidak ada nama orang ditaruh di bawah senang, tidak ada. Pasti lebih senang namanya diangkat. Cocok, ismun musyagun minal ulu. Dan juga cocok dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Karena itu berasal dari kata ulu, lebih tepat. La minal wasmi, bukan dari kata al-wasmu. Al-wasmu artinya al-alamah, tanda.
Kalau dikatakan dengan nama Allah, dengan tanda daripada nama Allah, kurang tepat. Kenapa? Kalau dikatakan tanda, berarti itu cuman alamat, itu berarti wad'ul bashar, cuman peletakan manusia. Padahal nama Allah nantinya itu bukan peletakan manusia, itu peletakan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah memberinya dirinya sendiri, zatnya dengan nama Allah. Kemudian diberitahu kepada al-bashar, kepada Nabi Adam awalnya. Karena itu lebih tepat dengan asal sumun ayat ulu. Wallah, adapun lafaz Allah alamun, itu satu nama, lidzat, untuk zat al-wajibil wujud, yang wajib adanya. Nama Allah itu la yajuzu alil adam, tidak boleh nama Allah ini tidak ada. Allah itu adalah satu nama, satu zat yang mana harus ada. Fala yasbiqu adam, tidak mendahului, tidak ada. Jadi mulai dulu gadimun maujud. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa asluhu, adapun asal usul Allah ini ulama beda pendapat. Apakah nama Allah itu murtajal atau mustaq? Kalau dikatakan murtajal berarti tidak ada asal usulnya. Kalau dikatakan mustaq berarti ada asal usulnya. Yang lebih tepat mu'tamad yaitu Allah ada asal usulnya, yaitu lafaz al-ilahun. Katakan murtajal berarti tidak ada asal usulnya, langsung lafaz Allah begitu saja. Cuman lebih tepat seperti dikatakan di sini wa aslu ilahun. Nama Allah itu asalnya dari kata ilah. Ilah, kemudian ilah itu artinya apa? Ismu jinsin, yaitu nama jenis likulli ma'bud, untuk segala yang disembah. Jadi umum. Kalau bahasa Indonesianya Tuhan. Tuhan itu bisa Tuhannya orang Kristen, bisa Tuhannya orang Hindu, bisa Tuhannya orang Islam, umum. Likulli ma'bud, untuk segala yang disembah. Kemudian dikasih al-ta'rif, al-ilah. Setelah ada taklil, i'lal, berubah sampai jadi Allah. Summa urrifa bi'al, kemudian dikasih takrif dengan al-ilah. Wa hudifatil hamzah, kemudian dibuang hamzah yang kedua. Al-ilah, hamzah yang kedua dibuang. Akhirnya Allah, ya. Kemudian diidgham. Kemudian ada tafkhim. Tafkhim itu seperti bacaan Allah yang benar, yaitu Allah. Itu setelah ada perubahan, kemudian jadi lafaz Allah. Asal usulnya dari kata ilah. Setelah jadi lafaz Allah, summastu'mila fil ma'bud bihaq. Kemudian setelah menjadi lafaz Allah, digunakan itu lafaz Allah fil ma'bud bihaq, untuk sesembahan yang benar. Wa huwa, lafaz Allah itu al-ismul a'zam indal aktsar. Allah itu adalah lafaz, yaitu nama ismul a'zam. Apa nama ismul a'zam? Ada diriwayatkan hadis yang mengatakan barang siapa man qala ismul a'zam istajaba lahu du'a. Barang siapa yang dia menyebutkan ismul a'zam kemudian dia berdoa, doanya pasti dikabulkan. Lafaz ismul a'zam di sini apa? Allah indal aktsar. Walaupun di situ beda, ada ulama seperti Imam Nawawi berpendapat bukan ismul a'zam lafaz Allah, akan tapi al-hayyul qayyum. Itu ismul a'zam. Jadi setiap orang yang mau berdoa didahului dengan ismul a'zam, doanya pasti dikabulkan. Cuman timbul pertanyaan, kok banyak orang melafatkan lafaz Allah atau ismul a'zam atau hayyul qayyum, kok banyak tidak diijabahi? Kenapa ini? Padahal sudah disebutkan ismul a'zam. Jawabannya, doa itu ada adabnya. Doa itu juga ada syurutnya, ada tata caranya. Yang mana tidak bisa dikabulkan kecuali dengan itu adab dan itu syarat. Paling awal daripada syarat yang harus diutamakan yaitu apa? Islahul batin bil luqmatil halal. Yaitu memperbaiki batinnya dengan makanan yang halal. Dikatakan ad-du'a miftahus sama. Doa itu kuncinya langit. Kepingin nyampe sampai langit berarti harus ada kuncinya. Wa asnanuhu, kan kita tahu kunci itu ada gigi-giginya supaya bisa masuk, supaya bisa terbuka itu pintu. Wa asnanuhu luqmatul halal. Adapun gigi-gigi daripada kunci tadi itu yaitu makanan yang halal. Nah, kalau sudah makanannya halal, ini syarat yang pertama. Syarat yang terakhir, setelah dia makanannya halal, dia juga harus apa? Harus ada ikhlas. Dia berdoa hanya untuk Allah. Wa hudurul qalb. Hadir hatinya ketika berdoa.
ketika ada dua syarat ini, baru doanya akan dikabulkan dengan Ismul A'zam. Dan juga Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan Allah adalah Ismul A'zam. Cuman kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hanya saja yustajabu laka idza qulta Allah wa laisa fi qalbika ghairuh. Kalau memang kamu mengatakan Allah, tidak ada di hatimu apapun selain Allah, maka kamu akan dikabulkan doamu. Di situ sebetulnya ada beberapa ajaib, keanehan-keanehan dan kekhususan daripada lafaz Allah ini. Di antaranya orang anna man dawama alaihi fi khalwatin mujarradan bi ayyaqula Allah Allah hatta yaghliba alaihi minhu hal syahada ajaibal malakut wa yaqulu bi idznillah lisyai' kun fayakun. Ini dari kekhususan daripada lafaz Allah, barang siapa yang selalu dia itu menyebutkan di tempat yang sendiri, tidak ada orang sama sekali, dengan menyebutkan Allah Allah, terus diucapkan Allah hatta yaghlibu alaihil hal, sampai dia tidak ingat, sampai dia istighraq, udah lafaz Allah yang ada di bibirnya. Syahada ajaibal malakut, maka dia akan menyaksikan keajaiban-keajaiban daripada makhluk Allah. Wa yaqulu biidznillah, dan dia akan berkata dengan izin Allah. Lisyai' untuk sesuatu, kun, jadilah, fayakun, akan terjadi. Ini daripada kekhususan lafaz Allah. Dan juga ada yang lain mengatakan anna man kataba fi ina'in bihasabi ma yasa'ul ina' wa rasya bihi wajhal masru' ahraqa bi idnillahi syaitanahu. Barang siapa yang menulis satu tempat di wadah masalan, ditulis bihasabi ma yasa'ul ina', dengan mencukupi tempat tadi itu lafaz Allah sesuai dengan tempatnya. Kemudian dicipratkan di wajah orang yang kena setan, kena jin. Itu katanya ahraqa bi idnillahi syaitanahu, akan membakar dengan izin Allah setannya. Ini diantara daripada khususiyat. Sebenarnya ada khususiyat yang lain, cuman yang terakhir ini khususiyat mungkin bisa diamalkan. Kalau yang lain menyebutkan 70.000 kali, ini sulit untuk diamalkan. Cuman di sini ada yang amalan, wa man qala kullu yaum ba'da salati subhi wallahu sab'an wa sab'ina marrah, 77 kali, ra'a barakataha fi dinihi wa dunya, maka dia akan melihat berkahnya di dalam agamanya dan dunianya, wa syahada fi nafsi asya' ajibah, dan dia akan menyaksikan di dalam dirinya sesuatu perkara-perkara yang ajibah, yang mengagumkan. Ini adalah kekhususan daripada lafaz Allah. Walam yusamma bi ghairuhu walau ta'annutan, dan tidak dinamakan dengan lafaz dengan nama Allah ghairuhu, selain Allah. Tidak ada yang mau, tidak ada yang boleh menamakan nama Allah selain Allah. Walau ta'annutan, walaupun di situ dikatakan ta'annutan ay ta'assuban, fanatik, saking cintanya sama Allah, saking dia menjadikan Allah itu segala-galanya, sampai punya anak dinamakan Allah, atau namanya dirinya sendiri dikatakan Allah. Tidak ada. Tidak ada yang boleh menamakan dirinya dengan nama Allah. Pernah terjadi di satu zaman ada seorang perempuan menamakan anaknya dengan lafaz Allah, dengan nama Allah. Jadi namanya Allah. Anaknya namanya Allah. Kemudian setelah beberapa waktu datang petir, langsung menyambar itu anaknya. Mati. Anaknya meninggal. Timbul pertanyaan, loh, kenapa kok anaknya yang kena petir? Ya yang ngasih nama kan seharusnya ibunya yang kena petir. Salah apa anaknya? Dijawab situ sebagian ulama mengatakan, ya kalau ibunya yang kena petir, masih tetap ada yang namanya Allah di muka bumi, karena itu anaknya yang dikenakan petir. Jadi walam yusamma bi ghairuhu walau ta'annutan. War-Rahman Ar-Rahim sifatani buniyata lil mubalagha min rahim. Ini sebetulnya sudah diterangkan sama Ustaz Taufik minggu yang lalu ketika menerangkan tafsir. Ar-Rahman Ar-Rahim itu dua sifat yang dimabnikan lil mubalagha, untuk menyangatkan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ya. Min rahim, dari kata-kata rahim, ilnya rahima, sama. Ar-Rahman Ar-Rahim dari kata rahim. War-Rahman ablagh minar rahim. Ar-Rahman ini lebih sangat daripada Ar-Rahim. Kenapa? Ada dua alasan. Li'anna ziyadah, yang pertama li'anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Karena tambahnya bina, tambahnya huruf, tadullu ala ziyadatil makna, menunjukkan tambahnya arti. Ar-Rahman kemarin kan sudah dihitung ada 5 huruf. Ar-Rahim ada 4 huruf. 5 lebih banyak daripada 4. Ini ziyadatul bina ini lebih menunjukkan lebihnya arti juga.
Dan yang kedua alasannya kenapa kok Ar-Rahman lebih sangat daripada Ar-Rahim? Waligaulihim, karena perkataan mereka, dikatakan waligaulihim sini karena menolak daripada perkataan sebagian ulama mengatakan ini adalah hadis. Mana Ibn Hajar sendiri mengatakan itu adalah hadis. Cuman di sini Fathul Muin mengatakan waligaulihim, perkataan ulama. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Kalau Rahman, ya, Rahman itu di dunia dan di akhirat. Sifat Allah yang Rahman ini sifat rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Adapun Rahim ini sifat Allah yang rahmat di akhirat saja. Berarti lebih luas. Kalau Rahman untuk di dunia, baik orang kafir semuanya mendapatkan rahmat Allah. Kalau Rahim khusus rahmat Allah di akhirat, tidak diberikan kepada orang kafir. Alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah alladzi hadana yang telah memberi hidayat kita. Aidallana, telah memberikan petunjuk kepada kita. Lihada ay ta'lif, untuk ini, maksudnya untuk karangan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita ini tidak akan mendapatkan hidayat laula an hadanallah, seandainya tidak ada hidayat dari Allah. Walhamdu huwal wasfu bil jamil. Adapun hamad itu huwal wasfu bil jamil, yaitu sifat untuk sesuatu yang baik. Jadi pujian. Alhamd itu pujian daripada sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik karena usaha. Ada sesuatu yang baik tidak ada usaha, itu namanya madah. Lain madah, madah itu memuji, hamidah yahmadu juga memuji. Cuman hamad itu pujian karena ada usaha. Ada seorang murid belajar giat sampai mendapatkan syahadah seandainya. Dipuji, ini jawab pantas, ini dikatakan hamidah. Kalau madah lain. Kalau madah ini tidak ada usaha, seperti bagusnya permata, tidak ada usaha. Bagusnya wajah, tidak ada usaha. Memang ciptaan Allah langsung seperti itu, dapat pujian, madah namanya. Wassalatu minallahi wa hiya minallahi ar-rahma al-makruna bit-ta'zim. Wassalatu wassalam, dan salawat dan salam ala Sayyidina Muhammadin, terhadap Sayyidina Muhammad Rasulullah, yaitu Rasulullah, yaitu utusan Allah. Salat di sini kalau dari Allah, wa hiya minallah ar-rahmah. Salat Allah terhadap, salawat Allah terhadap Nabi itu adalah rahmat. Cuman bedanya, kalau manusia yang lain juga dapat rahmat. Cuman apa bedanya antara rahmat Allah terhadap makhluk yang lain dengan rahmat Allah terhadap Nabi? Ditambahi al-makruna bit-ta'zim. Itu bedanya rahmat Allah dengan Nabi dengan rahmat Allah dengan makhluk yang lain. Wa hiya minallah ar-rahmatu al-makrunatu bit-ta'zim, yaitu rahmat Allah yang dibarengi dengan pengagungan. Wassalamu ay at-taslim min kulli afatin wa naqsin. Kalau assalam di situ mempunyai banyak arti. Ada yang mengatakan at-tahiyyah wal i'dham, penghormatan dan pengagungan. Kalau di sini diartikan at-taslim min kulli afatin, yaitu keselamatan daripada segala afat, penyakit atau bala bencana, wa naqsin dan kekurangan. Ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah, kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah, yaitu utusan Allah. Utusan Allah, Nabi itu diutus kepada siapa? Di situ dikatakan likafatis sagolen, untuk semua as-sagolen. As-sagolen itu al-jin wal ins. Katakan sagolen al-jin wal ins, kenapa? Ada 3 artian. Likafatis sagolen, as-sagolen itu dari kata sagula, berat. Yang maksudnya di situ berat apa? Untuk jin dan manusia dan jin dikatakan berat. Kenapa kok dikatakan berat? Aili sigolihi fil ard, karena memberatinya bumi. Siapa yang memberati bumi? Jin dan manusia. Atau yang kedua ada yang mengartikan li sigoli dunubih, karena beratnya dosa-dosa mereka. Sampai dikatakan likafatis sagolen. Atau ada yang mengartikan li sigoli a'mali, karena berat daripada amal-amal perbuatannya. Jadi dikatakan likafatis sagolen dari kata sagula yang artinya seperti tadi itu 3 artian. Likafatis sagolen al-jin wal ins. Tapi Nabi diutus untuk jin dan manusia, lah malaikat atau yang lain jamadat. Di situ ulama beda pendapat. Kalau di sini katakan wakada. Kalau di VG itu ada kata-kata wakada, berarti di situ yushir al-khilaf. Berarti itu menunjukkan ada khilaf, ada beda pendapat. Wakada sebagian. Kalau VG itu berarti menunjukkan ada khilaf.
Sini katakan wa kadzal malaika ala ma qalahu jam'un muhaqqiqun. Dan begitu juga Allah itu mengutus nabi itu kepada malaikat juga. Ala ma qalahu jam'un muhaqqiqun, seperti yang dikatakan sekelompok ulama. Ini Syekh Tabari. Tidak mau tamat berarti. Dalam lafaz Fathul Mu'in di sini dia tidak berpendapat seperti itu. Seperti yang dikatakan sebagian ulama, sekelompok daripada ulama muhaqqiqun. Mana yang mu'tamad berarti Pak Al-Jin wal Ins. Imam Ramli mengatakan Allah itu mengutus Rasul itu juga kepada malaikat. Cuman irsal, bukan irsal taklif. Kan malaikat tidak mungkin dia berdosa, tidak mungkin dia melaksanakan berpaling daripada Allah, melaksanakan dosa kepada Allah. Loh, kenapa kok Nabi diutus kepada malaikat juga? Imam Ramli mengatakan bukan irsal taklif, bukan utusan untuk taklif, cuman irsal tasyrif. Diutus Allah kepada malaikat itu untuk supaya memuliakan. Semua malaikat juga ingin Nabi itu diutus kepada mereka, cuman namanya irsal tasyrif. Cukup. Jadi kalimat Allah itu bukan karangan manusia itu ya. Allah sendiri menamakan Allah zatnya. Dan itu diikhbar min Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ulama itu mengartikan bahwa Allah itu adalah daripada ilah, kemudian ditakrif alif lam, itu hanya segi bahasanya, bukan karena ulama tadi itu mengarang Allah itu dari kata ilah, jadi itu tidak. Itu adalah dari Allah. Adapun yang lainnya, Tuhan atau yang lain, Tuhankah, sesembahankah, itu adalah ilah, arti daripada ilah. Karena kalau menyatakan Allah itu ya Allah sudah. Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu Allah. Adapun yang lainnya bukan Allah itu, ya ilah gitu. Ya ilah. Walaupun misalnya ditakrif al-ilah, jangan dikatakan Allah selain Allah. Jangan dikatakan Allah selain Allah. Kemudian bismillah itu kalau diartikan dengan bahasa sebenarnya gini, dengan keluhuran nama Allah. Dengan keluhuran Allah. Bismillah. Itu lebih tepat daripada dengan nama Allah. Ya, dengan nama Allah, dengan keluhuran Allah, karena itu dari sumu, bukan dari wasam. Dengan keluhuran. Kalau dari wasam itu malah itu bisa ke arah Mu'tazilah itu. Ya, ke arah Mu'tazilah. Bisa akan ditatsim Allah itu. Ya. Jadi dengan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi ada kelupaan tentang surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kita akan sebutkan keutamaan-keutamaan dalam membaca ini. Alhamdulillah, antum sudah sering baca itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita sebutkan di sini. Rasulullah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain 3 marrat idza akhadha madji'ahu fa idza gubida syahidan wa idza 'asha maghfuran lah." Siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad dan mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, maka jika ditakdir dia mati syahid. Ketika dia tidur ya, ketika dia mau tidur baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, maka jika dia ditakdir mati syahid, dan jika dia tadi itu ditakdir hidup diampuni dosanya oleh Allah. Dalam hadis yang lain, idza qara'a, Rasulullah berkata kepada sahabatnya, "Iqra' qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain 3 yakfika min kulli syai'." Baca qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, maka Allah mencukupi melindungi kamu daripada segala sesuatu. Enggak ada insyaallah yang bahaya bagi kamu. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada untuk tahassun. Untuk tahassun yang lebih jitu untuk melindungi diri, membentengi diri, lebih jitu daripada qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dalam hadis Rasulullah juga bersabda, "Laqad unzilat alayya suratani ma unzila mithluhuma wa innahu lan yaqra ahadun ahab wa la arda 'indallah minhuma." yakni al-mu'awwidhatain. Diturunkan surat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diturunkan melebihi daripada 2 ini untuk menjaga diri, untuk membentengi diri.
Dan tidak ada seorang pun berbuat sesuatu yang lebih Allah cintai dan lebih Allah ridhoi daripada membaca dua surat ini, yaitu surat Al-Mu'awwidhatain. Karena itu kalau Anda membaca Wirdul Latif, membaca 3-3 itu ya, itu berarti sudah mengamalkan ini hadis. Nah, ini dasar daripada itu semua. Allah.